Buat Bapak Presiden dan anggota Dewan, saya perwakilan dari 01 dan 03. Mewakili masyarakat 01 dan 03. Bagaimana Pak kalau Bapera itu dikhususkan buat pendukung 02? Supaya mereka yang nabung di Bapera, kami nabungnya itu di celengan aja Pak, atau di bank. Bagaimana Pak? Tolong disetujuin ya Pak. Soalnya kalau kami memprotes seperti ini, katanya mereka itu, kami tuh sakit hati, belum bisa move on kalah pilpres. Jadi kita khususkan aja itu buat 02 ya Pak. Tak tolong saya nih Pak. Ya joget gemoy yuk. Boleh nggak sih joget gemoy? Saya akan membahas tentang tempera. Ini semua orang yang gaji yang 2 juta ke atas akan menerima potongan subsidi rumah, ya kan? Kapankah orang-orang ini akan mendapatkan rumah? Setiap ini kalau janji itu kan sudah dipotong. Nanti kan kalau dipotong, ya kan ya dipotong masuk ke kas. Nggak tahu kas negara apa kas kantong mereka juga nggak paham ini, ya kan? Sampai bertahun-tahun, ya kan? Padahal di situ tuh ada orang kadang-kadang udah meninggal duluan, ada ini duluan, ya kan? Ada orang yang beli rumah duluan. Nggak semua orang, ya kan? Kadang-kadang kan orang-orang tuh nggak semua orang tidak mempunyai rumah loh. Ada orang yang mempunyai rumah dikasih sama keluarganya, seperti warisan, seperti apa. Sedangkan mereka yang mempunyai rumah harus menanggung, harus membayar, ya kan? Membayar setiap bulannya, gaji-gaji mereka harus dipotong setiap bulannya. Joget nggak? Joget nggak? Makanya kalian emang sengaja diperas sama seorang Jokowi, dijadiin sapi perahan, gitu aja didukung-dukung. Itu masih tuh di komal-komal itu masih ini. Yang di komal-komal itu orang-orang projo. Orang projo yang nggak peduli, mereka dapat bayaran. Mau hancur Indonesia ini nggak peduli, baser-baser itu nggak peduli. Wong seorang Jokowi itu udah jelas-jelas seorang Jokowi itu melihara baser. Dan anehnya lagi baser ini ya satu anunya tuh berapa juta ya? Berapa miliar per minggunya loh. Itu pemakai uang APBN atau uang pribadi? Nggak mungkin uang pribadi, ya kan? Miara baser pakai uang APBN, bener nggak? Atau pakai uang pribadi? Gimana sih? Gue juga bingung. Boleh nggak sih yang dipotong, yang tempera itu orang-orangnya Jokowi semua, orang-orang projo semua. Janganlah kita yang tidak mendukung ini jangan kena imbasnya, ya kan? Kita nggak milih kok, ya kan? Biar mereka menderita, jangan penderitaan mereka dibawa ke kita, ya kan? Salam waras. Politik itu jahat di Indonesia, jahat banget, makanya tidak layak ya kita sebagai rakyat nanti kena imbasnya. Makanya aku nggak mau bahas politik, tapi tapera perlu kita bahas. Kumpul yuk buat kalian yang gajinya 2 juta dipotong berapa persen untuk tapera. Bayangin sebulan kalian store berapa, dipotong berapa persennya, paling 100.000, 150.000. Bayangin di tahun berapa kalian terwujud memiliki rumah. Aku aja sekarang sudah nabung DP aja, mau beli rumah aja masih awang-awangan, takut angsurannya nggak bisa bayar, takut suku bunganya pas naik kena inflasi dan sebagainya. Akhirnya aku mundur, nggak jadi kredit rumah. Bayangin tapera cuman potongan per bulan 100.000, 150.000 atau 200.000 per bulan. Nabungnya sampai kapan? Sampai disiksa kubur baru terwujud rumahnya. Terus uangnya nanti yang kalian kumpulkan itu ya, itu kan nggak ada wujudnya. Itu dipakai untuk apa sama pemerintah? Dipakai untuk apa? Dipinjem. Dipinjam. Nah, kita aja ke bank butuh duit aja, kita bayar bunga, kita telat bayar sehari aja kita dioprak-oprak kayak maling. Lah kok enak pemerintah mau minjem uang rakyat? Sudah kehabisan uang negara ini buat kampanye kemarin. Oh ya, ini yang kita perlu bahas. Kita kalau beli bensin di Pertamina, kita bayar atau ngutang? Bayar kan, pakai uang cash kan. Tapi kenapa Pertamina punya utang besar dan laporannya bangkrut terus, laporannya rugi. Nah, terus belum lagi perusahaan BUMN yang lainnya. Kita kalau beli sesuatu bayar pakai uang cash kan. Beli tabung gas LPG, kalian utang nggak? Beli kan, pakai uang cash kan. Baru beli tabung gas kan, buat beli tabung gas itu uang cash kan. Tapi kok herannya Pertamina setiap tahun utangnya nambah, laporannya rugi terus. Kemana uangnya? Nah, dari situ kita mikir, uang kita nanti yang dipotong, pemerintah alasannya untuk tapera, sedangkan kita sudah tahu perhitungannya, angkanya, sebulan kita dipotong berapa tahun kemudian kita dapat rumah, kayaknya nggak mungkin, ya. Wong yang nabung gede aja belum tentu bisa beli rumah, apalagi yang nabung sebulan 100.000. Tapera, tabungan perumahan akhirat. Kata orang di akhirat baru rumahnya keluar.
buzzer pemerintah ya lagi pusing, lagi bingung menjilat gimana caranya mengiklankan Tapera supaya masuk di pikiran rakyat. Kasihan para buzzer jadi PR. Mereka juga sebenarnya pusing, tapi postingannya bagus kok Tapera, bagus kok, makan tuh Tapera. Makan tuh uang buzzer. Ya makanya cari uang yang halal, jangan yang haram. Tentang BP Tapera. Kenapa gue ngomel adalah karena potongan tuh udah banyak banget buat karyawan sama buat pengusaha. Kayak kita udah kena BPJS, udah gitu TCH, terus sekarang kena lagi BP Tapera walaupun 2027. Cuman kayak ini tuh harus viral kayaknya supaya nggak jadi kayak UKT gitu. Yang gue kesel tuh ya, kalau memang kayak BPJS kan menguntungkan buat bersama ya, buat gue make sense gitu. Mereka kayak maksa buat potongan karena kan orang banyak yang nggak punya asuransi, nggak punya akses kesehatan. Tapi kalau Tapera ini nggak make sense karena setelah lu baca itu, kayak lu cuman nyumbang uang buat negara. Nah terus kayak kalau ada aturannya tuh, kalau lu udah punya rumah, lu belum nggak bisa memanfaatkan ini cuma buat rumah pertama. Ada pilihan yang lainnya, ini masih abu-abu nih ya. Lu bisa pakai buat renovasi rumah atau membangun rumah. Cuman pertanyaannya apakah itu rumah pertama atau kedua? We don't know. Terus yang gue baca lagi dari sisi orang finance ya, gue sebagai orang finance, gue tuh ngeliat kayak kemana si uang ini diinvestasikan. Investasinya tuh ke deposito, terus obligasi negara, terus sukuk gitu-gitu. Satu lagi sama semua yang berhubungan sama properti, which mean kayak lu nanti kontraktornya segala macam bisa dibiayain. Ya kalian simpulkan lah sisanya. Terus ada poin nih yang bilang kayak ya investasi mana yang kita anggap menguntungkan. Gue gak mau ngomong, nanti gue kena UITE lagi. Terus kan jadi bingung nih ya. Lalu itu tuh kalau misalkan dari orang finance tuh secara inflasi dan cost segala macam tuh gak akan nutup. Lu tuh malah keluar duit lebih banyak. Ini by the way aja ya, buzzer-buzzer pemerintah tuh udah mulai jalan di Twitter segala macam untuk membela BP Tapera, kan sampai BPJS, kepentingan bersama, bla bla bla. Tunggu dulu, gue bakal terangin. Kalau BPJS itu sistemnya adalah pemberian jasa. Terus lu kan udah jelas gitu terkonsentrate, lu tuh tinggal bayar di rumah sakit in order lu tuh bisa pooling supaya costnya lebih murah. Bukan one person one product. Nah ini kan beda, one person one product. Jadi nih rumah, jadi variabelnya tuh cuma satu. Kalau rumah sakit kan let's say kayak alatnya segala macam kan bisa dibiayain sama pemerintah, tempatnya, mungkin jasa dokternya aja, which mean kayak itu tuh kayak persentasenya kecil dibanding yang lain. Jadi nggak bisa lu samain sama BPJS gitu. Oh Esmoni ini seharian Esmoni gara-gara BP Tapera terus baru bisa ngomong sekarang, jadi kesel, maaf ya guys. Ya pokoknya sebenarnya menurut gue nggak make sense. Terus nanti ada gongnya nih terakhir. Itu sebenarnya banyak menggibah lainnya, tapi yang lainnya tuh sifatnya kayak cuman pendapat, saran. Jadi kayak gue nggak berani. Ini kan nanti kayak tiba-tiba Tracy ditangkap menyebarkan hoax kayak nggak ada ya bro. Gue kayak hidupnya masih pengen lebih bebas daripada itu. Anyway, yang gongnya adalah pertama, lu lihat deh di pasalnya bahwa segala pengeluaran BP Tapera bla 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 itu akan ditanggung oleh dan Citra ini. Which means kayak apa? Gaji direksi, komisaris, tunjangan dan lain-lain. Lalu gong kedua nih. Ini pasti kalian sebel banget deh. Gue pun sebel. Iya, keluar balon, kenapa lagi keluar balon. Yang sebel adalah, lu tau gak? Kalau sekarang kan PPh 21, pajak penghasilan orang pribadi itu kan ada Natura tuh kena pajak 0,5%. Lu yang dikasih sama perusahaan itu bisa jadi dimasukin Natura kayak BPJS TJH. Ya well, udah lu bayar, terus lu kena PPh 21 lagi, bye. Akhir-akhir guys, tadi tuh ada diskusi sama temen gue yang sesama pengusaha. Ya udah sih, worst case scenario apa sih, kita kan pengusaha biasa harus pinter ya. Kayak gimana caranya supaya kita kalau nggak bayar apa sih gitu yang akan terjadi, mendingan minta maaf daripada minta izin gitu kan. Lu tau apa yang terjadi? Worst case scenario nya jeng 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 jeng, izin usaha kita bisa dicabut guys kalau kita nggak bayar. Saya kok curiga ya guys, jangan-jangan program Tapera ini yang dibuat oleh pemerintah akan dimanfaatkan untuk penambahan anggaran pembangunan IKN. Secara kita tahu sendiri tidak adanya investor yang tertarik dengan IKN, sehingga pembangunan IKN ini terancam mandek. Dan ini hanya kecurigaan saya sendiri ya guys. Dan saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mbak yang di video pertama, bahwa kenapa mesti kita yang harus dilibatkan orang yang tidak memilih keberlanjutan. Seharusnya program ini hanya ditujukan untuk pendukung Prabowo Gibran atau pendukung keberlanjutan. Karena mereka yang menginginkan ini, kita sebagai orang yang tidak memilih keberlanjutan, ya tentu tidak mau dengan embel-embel investasi Tapera, apakah lebih baik saya menabung di celengan daripada menabung untuk para koruptor
ataupun untuk menambah anggaran pembangunan istana para pejabat-pejabat yang hanya mementingkan isi perutnya sendiri tanpa pernah berpikir bagaimana penderitaan rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya up hari ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat, bisa bermanfaat buat rakyat, dan buat para netizen. Teruslah bersuara demi kebenaran, karena itulah yang dibutuhkan rakyat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.